Ilma, mana Ilma? Ilma. Iya Ustaz. Ya program kita hari ini review dari mahasiswa apa aja yang pernah dipelajari oleh kita selama 12 kali pertemuan, terus materi-materi itu apakah sudah semuanya dipahami atau masih perlu ditambah, gimana? Silahkan bergilir, siapa dulu, oleh Ilma diatur yang mana dulu, sehingga nanti tidak ada apa ya unek-unek gitu. Saya kok kayaknya nggak ngerti nih. Tadi saya bilang kan, tadinya saya udah paham, udah belajar ini malah jadi nggak paham. Atau tadinya saya nggak paham, jadi paham. Itu bisa jadi kan. Atau tadinya nggak paham, sekarang juga nggak paham. Ya, silakan. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ustadz Ya, mau bertanya. oke, ada. Gimana ceritanya? Eh, kan tugas UAS kita itu ya Ustadz, bikin artikel. Hmm. Terus? Nah, ini kan itu ya Ustadz, strukturnya tuh IMRAD ya, pendahulu Ya. introduction, material. Terus Hmm. Ustadz itu hasil dulu ya, result dulu, di Iya, hasil dari penelitiannya dulu Ustadz, baru pembahasannya gitu. betul. Misalnya gini, kalau dapat berita, itu kan beritanya belum ditadabur. Ya kan, kita baru dapat berita nih, gitu kan. Tadabur dulu, gitu. Pembahasan itu artinya di tadabur ya. Tadabur apa sih? Kita Bisa dapat pembahasan. kita dapat hasil nih. Kita ingin tahu apa alasan ibu tidak menyekolahkan anak bahasa Arab. Jawabannya bla 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 terus. Nah itu hasil itu kan kita bawa dulu nih, masih murni asli. Belum diapa-apain kan. Sampai di meja, nah kita bahas. Kok ibu itu bisa menjawab gitu ya? Kenapa ya? Kata orang seperti apa ya? Oh budaya seperti apa ya? Gitu loh. Jadi nggak langsung plak gitu hasil di lapangan langsung plak gitu. Itu hasil belum. Gitu. Itu mas sebetulnya apa ya? Lebih kepada hmm, struktur ini aja. Masalah Struktur permasalahan ilmu. dulu gitu ya Ustadz, baru nanti dibahas gitu di discussion. Ya apa saja kan begitu. Apa saja kan begitu. Misalnya apa saja kita pulang dari mandi gitu ya. Selesai mandi. Itu kan baru hasil. Belum kita bahas. Lah kok mandinya gini ya. Ada yang belum kena air nih. Oh gini ya. Itu kan nanti orang lain kok mandinya cepet ya. Kok saya lambat ya. Dan gitu. Di pembahasan tuh setelah ada hasil. Apa yang dibahas itu ya hasil gitu. Nah, hasil pembahasan itu namanya simpul, gitu, ya. Jadi apapun yang kita peroleh itu belum belum ini baru hasilnya. Gitu. Nah, itu perlu supaya jadi ilmu, supaya jadi pengetahuan yang ilmiah gitu yang baru dibahas.
Oh, ternyata ini sama dengan pendapat orang Papua. Oh, sama dengan pendapat orang Malaysia. Oh, ternyata sama pendapatnya dengan orang Amerika. Tadi kan pengalaman ibu tidak mau menyekolahkan anak di Arab. Kita lihat lagi artikel orang lain. Oh iya, ternyata di sana juga sama nih. Oh ya, berarti ibu ini bukan manusia aneh, biasa. Kan gitu, jadi simpulnya rasanya ini alasan, misalnya alasan kekhawatiran untuk mendapat pekerjaan tetap pada masa depannya gitu. Kan kayak gitu. Simpulnya kan sebelum istilahnya gini sayang, adek dari pasar belanja kan, ya belanja Iya, bawa bumbu, bawa cabe, apa, terus diolah nih, dijadikan. Saya mau bikin soto, sampai di rumah diolah, setelah jadi soto dibahas, kok nggak enak ya sotonya kok gini ya. Nah, pada kurang apa nih, bumbu apa nih? Oh, salah di ininya nih, bumbunya terlalu gosong, ini terlalu ini. Jadi simpulnya bahwa masak soto itu harus mengikuti langkah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu pertanyaannya kan tadinya bagaimana membuat soto. Pada awalnya perumusan masalahnya, gimana membuat soto? Kata kita mau ini, kita mau coba bagaimana buat soto ini terus dalam kepala kita itu bagaimana buat soto itu terus di kepala tuh sampai nanti jawabannya itu nah itu simpul gitu. Bagaimana buat soto yang enak, bagaimana buat soto yang enak terus di kepala kita itu bawa-bawa terus ke pasar kemana-mana tuh, maka kita cari bumbu, cari anu, cari anu, cari anu. Setelah sampai ke rumah tuh di kepala kita masih bagaimana cara buat soto yang enak kan gitu. Kita buatlah terus kita godok apapun sudah jadi. Nah ini jawaban bukan nih. Dibahas. Katanya tadi yang enak soto. Coba, coba. Wah enggak, salah. Simpulnya itu adalah cara buat soto yang enak. Gini, begini, dua, tiga, empat, lima. Mudah kan? Penelitian tuh mudah sebetulnya. Tapi kalau terlalu banyak istilah, jadi mabok kitanya tuh. Banyak istilah macam-macam. Wah ini harus ini harus ini. Ya memang gitu sih, namanya ilmiah ya begitu. Tapi itu memabokkan juga kadang-kadang kalau kita nggak paham dari awalnya. Paham yang sederhananya, maka kesananya akan mudah. Ini nggak paham, sederhananya belum paham, dicejeli yang rumit-rumit, jadinya apa bete, apa bukan bete lah gitu. Bingung aja yang ada di kepala apa. Jadi sederhanakan dulu kalau namanya belajar itu sederhanakan, yang rumit itu sederhanakan. Cara menyederhanakannya itu tadi, bawa dia ke satu yang sederhana. Penelitian itu apa sih? Penelitian itu adalah mencari jawaban. Kan gitu, sederhananya kan gitu. Panaluntikan bahasa Sundanya, poyong terang, kan terang, naon. Bikin dulu pertanyaannya ingin tahu apa. Kalau nggak ingin tahu apa-apa ya nggak penelitian namanya. Saya ingin tahu tentang apa gitu. Saya ingin tahu bagaimana pendapat ibu tentang bahasa Arab. Itu kan pertanyaan tuh. Teliti.
Nah, apa yang diteliti untuk cari jawabnya gitu. Jawaban ibu itu bukan berarti jawaban penelitian gitu, bukan. Itu baru jawaban eh, apa istilahnya jawaban fakta aja apa padanya ibu itu mungkin dia bohong mungkin dia apa belum tentu benar yang dia kemukakan kan tergantung pada situasi bisa dia bohong gitu karena apa kita kan ingin tahu namanya penelitian yang betul gitu hasilnya itu yang betul bukan hasil bohongan maka kita bahas apa ini benar nggak nih jawaban gitu oh kata orang gitu iya kayaknya ibu ini jujur deh kayaknya ibu ini jujur nih terus gitu namanya menyederhanakan dulu nanti kalau ada lagi proyek besar misalnya penelitian namanya bagaimana meneliti apa tanaman ini mengandung obat-obatan atau tidak nah itu sama seperti tadi juga mau tahu aja ingin tahu nah dalam penulisan mengapa kita belajar penelitian karena penelitian itu harus dilaporkan itu masalahnya penelitian apapun namanya ilmiah harus dilaporkan melaporkannya harus secara ilmiah kalau melaporkan secara ilmiah berarti tulisannya harus ilmiah gitu sayang jadi nggak bisa kita penelitiannya udah ilmiah laporannya tidak ilmiah jadi malah jadi nggak ilmiah gitu dia menulis ilmiah itu apa adanya secara ilmiah gitu nggak jangan ditambah-tambah apa adanya hasil penelitiannya itulah yang tulis. Nah menulis itu atau penelitian penulis itu adalah bagian dari penelitian gitu jadi kan kita masuk ke sana bagian dari penelitian kenapa karena dia ilmiah komunikasi ilmiah bahasa bahasa itu adalah salah satunya elemen penting dalam apa komunikasi ilmiah biar dia ngoceh bagus-bagus nggak ngerti kita yang dengar nggak ngerti ya sama aja bohong gitu maksudnya sama hasil penelitiannya bagus kita tulis dengan cara-cara yang tidak ilmiah dan diterimanya juga nggak jadi nggak ilmiah kayak apa ya hasil ya memoto sesuatu aslinya bagus difoto burem nggak bisa tampak apa ininya dipelajari namanya teknik penulisan ilmiah teknik fotografi lah gitu teknik apa namanya teknik bagaimana membuat orang supaya paham itu apa yang kita tulis itu dipahami orang lain itu yuk silakan kita masuk poin review sekarang ya silakan artinya begini kalau saudara review itu artinya tengok lagi kuliah pertama, kedua, ketiga sampai 12 apakah sudah saudara apa itu explore belum? Apakah cukup gitu? Apa saudara juga belajar sendiri atau hanya mendiamkan saja apa adanya? Di review itu begitu. Selama ini saya ternyata masih belum mengembangkan yang 12 kali pertemuan itu malah saya diamkan. Apa-apa jujur. Karena kita sudah di ujung, nggak akan balik lagi ke depan gitu.
paling nanti kita memperbaiki diri kemudian ke depan itu seperti apa. Karena teknik penulisan ilmiah ini dipakai untuk program S2, S3 itu sama, nggak beda. Nggak. Teknik penulisannya kalau disertasi begini, enggak sama. Nah, ilmiah ya sama. Di luar negeri sama, di negeri sama. Kalau nggak jelas ya nggak dibaca orang gitu. Ngapain orang pusing-pusing cari kalau ada yang enak nih, ibarat kita nyuguhin makanan. Ngapain orang pusing-pusing mikirin orang ada yang udah siap saji, ngapain orang nyari-nyari yang gak enak gitu. Itu loh. Hidangan ini, penulisan itu hidangan ibarat masakan tuh ya kita buat sedemikian bagus. Ini kan para pinter semuanya, ahli dekor semua kan. Seperti merias saja, merias diri, merias muka, wajah. Coba kalau nggak berbedak di kampung kita tinggal nih, nggak bedakan, nggak apaan, nggak mandi, baunya juga beda gitu. Itu mana ya beda dengan orang yang harum-harum. Sama tulisan juga gitu, kalau tulisannya lusuh, nggak jelas kalimatnya juga. Yang ngapain orang sibuk? Ada yang bagus, ngapain orang nyari yang bagus? Kita ingin berusaha menjadi yang terbaik, the best of, gitu. Apa saja, terbaik di dunia dan terbaik untuk di akhirat, gitu. Itu aja. Oke, silakan. Surpom, rapi. Aku kok kayaknya nggak ngerti ya tentang ini ya. Kemukakan sekarang. Aku kayaknya udah siap nih bikin bisa. Nah, karena nanti tulisan saudara itu apa istilahnya menjadi pem, apa bahasanya pematri kepercayaan diri saudara gitu. Sepanjang saudara belum bisa praktek, itu saudara nggak akan pede, nggak pasti nanya orang lagi gimana sih. Ya mumpung bisa kerjakan sendiri, ngapain nanya orang. Jadi kita ini selalu punya cadangan yang nggak perlu ada gitu. Ah nanti aja ada orang kok, banyak orang banyak tahu. Enggak dalam kepala kita tuh nggak ada stok untuk membuat gitu, nggak siap gitu. Kan nanti aja itu kan masih lama, nggak ada prioritas. Gitu. Padahal sudah jadi prioritas harusnya dari sekarang saudara itu menulis membuat suatu skripsi itu dari sekarang dicoba dari namanya artikel tadi coba. Oke, saya coba nih topiknya ini nih. Ini kalau saudara nggak usah stres bikin artikel kok stres. Ini aja apa adanya ya itulah aku. Itulah aku. Here I am. Gitu. Ya, silakan. Saudara sebetulnya sudah punya nilai, sudah nilai. Hanya tinggal naik mau biasa gitu. Yuk silakan. Kaum
kaum ilmuwan, silakan. Bagaimana dengan siapa tuh namanya tuh Pak Ferry? Ada? Belum masuk. Belum Ustaz. Ustaz mau nanya. Ayo, nanya apa tuh? Ustaz kalau misalkan kalau makalah kalau artikel sama makalah itu yang lebih memaparkan jelas materinya, berarti itu yang mana Ustaz? Bedanya gimana? Makalah dengan artikel itu ada dua istilah sebetulnya ya sama gitu. Itu tuh juga barang artikel makalah gitu. Adapun yang mau membedakan ya silahkan, tapi dalam-dalamannya itu mungkin lebih kaya jika membaca artikel-artikel luar negeri. Itu nggak disebut makalah gitu, artikel aja. Makalah itu apa, bahasa apa ya? Bahasa mungkin lebih familiar bagi kita. Kalau di luar itu artikel aja. Makalah itu sambungannya biasanya dengan kita meresume satu buku apa kejadian. Kalau ini artikel tuh lebih kepada sari daripada satu penelitian, sari ilmiah. Karena ada skripsi, kita bikin skripsi nih, Sophie bikin skripsi. Nah, diringkes namanya artikel. Nggak mungkin setebal skripsi kita layangkan ke udara kan, nggak mungkin. Berat, dan jurnal juga nggak mau nerima gitu. Jurnal itu redaksi yang mengurusi menerima seperti koran aja, kayak Kompas kayak apa gitu, majalah Kartini gitu. Kalau kita kasih 100 lembar dia nggak mau, buatkan jadi artikel dulu gitu. Istilahnya kita pun kalau mau melayangkan skripsi kita supaya dibaca orang itu dibuat dulu artikel gitu. Paham ya? Paham nggak nih? Berarti yang ringkas itu artikel, terus yang lebih memaparkan materinya makalah. Gimana? Enggak, jadi gini. Kita ini aja dulu deh, makalah nanti urus itu aja nanti. Saya sebut ulang ya. Kita udah punya skripsi nih. Itu hasil penelitian kita udah capek-capek gitu ya. Kita tuh ingin dibaca orang gitu kan. Kan kita taruh tuh di perpus gitu ya. Taruh di perpus fisiknya gitu ya. Tapi kan itu kalau orang nggak masuk ke perpus dia nggak bisa baca. Maka kita publikasikan lewat langit, lewat udara ya. Nah, publikasi itu nggak mungkin setebel itu gitu. Orang juga nggak ingin baca tebel-tebel, ngapain juga gitu. Buang-buang waktu, makanya kita ringkas. Ringkasan itulah artikel. Skripsi yang setebal itu bisa jadi cuma 6 lembar gitu, 7 lembar. Itu pun kalau ada tabel-tabel itu bisa lebih. Tapi biasanya redaktur itu membatasi, jangan lebih tebal Pak, Ibu, nanti yang lainnya nggak kebagian. Ibarat penumpang kita naik pesawat, paling banyak 20 kilo ya, gitu kayak gitu, jangan banyak-banyak bawa barang. Artikel itu juga jangan tebel-tebel gitu lah. Ada batasnya.
Padahal kita ingin bawakan satu rumah gitu, kita ingin bawa satu rumah oleh-oleh untuk ke Jakarta kan gitu. Ya apa ya? Skripsi kita ini kita ingin terbangkan ke udara gitu kan. Keberatan. Maka tekniknya ada namanya istilah buat artikel aja gitu. Artikel. Nah, artikel itu supaya ilmiah, maka kita ikuti tata cara penulisan ilmiah. Bahasanya jelas, strukturnya ada semuanya, ibarat orang ada kepalanya, lehernya, gitu. Jadi orang banget gitu. Tulisan juga ilmiah banget gitu. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Masih belum jelas. Masih belum jelas. Akhirnya bingung kan? Kan saya belum punya skripsi Pak, kan gitu ya? Ya enggak? Iya Pak ya? Saya belum punya skripsi nih, apa yang saya bikin artikelnya gitu kan? Ya, nggak harus nggak harus jadi skripsi. Kalau mau penelitian itu nggak harus jadi skripsi dulu, enggak. Misalnya kita meneliti tadi itu seperti bagaimana pendapat ibu tentang bahasa Arab. Kita ngobrol dengan tetangga 3 orang, itu kita tulis gitu hasilnya. Itu juga artikel juga namanya. Jadi nggak harus lewat skripsi, nggak harus ringkasan. Orang skripsinya belum ada, lah gimana Pak, saya nggak bisa ngobrol dengan tetangga, nggak ada waktu. Ya ngobrolnya dengan skripsi orang lain. Ngobrol, skripsi A dicari, skripsi B dicari, kumpulin. Atau kalau nggak artikel orang, itu namanya literatur, studi literatur. Jadi kita untuk mendapatkan pengetahuan itu bisa dengan cara apa waktu itu? Apa? Dengan empirisisme ya. Kita dengar, kita lihat, kita raba, kita rasa, kita baui, cium gitu, dibaui. Itu namanya empiris. Ada lagi dengan cara testimoni. Jadi kata orang, apa kata orang, ada di mana? Di buku, makanya disebut studi literatur. Ada lagi wahyu dari Allah. Itu nggak usah diragukan. Jadi kita tahu, tadinya nggak tahu. Dari mana lagi? Dari rasio atau logika. 2 tambah 2 berapa? 4, pernah nggak? 2 apa tahu? 2 apa juga nggak tahu, pokoknya 4 aja gitu. Logika namanya. 3 kali 3, 9. Dari mana? 3 kali apa itu? Nggak tahu, pokoknya gitu aja. Tuh rasio tuh ya. Jadi di kepala kita ini ada sejumlah perlengkapan untuk menerima tahu. Jembatannya itu tadi apa jembatannya? Ayo, jembatannya tadi apa? Ke kepala kita itu apa? Lupa. Baru aja disebut. Empiris Ustadz atau apa? Iya, bisa. Dengan melihat, jadi kepala kita jadi tahu. Apa lagi? Dengar. Apalagi?
Dirasakan. Lagi. Dibaui. Pintar. Satu lagi. Diraba. Itu empiris namanya. Satu kelompok tuh empiris. Itu jembatan dari fakta menjadi masuk ke kepala kita itu. Tahu ya? Empiris namanya ya. Terus yang kedua, kita nggak menggunakan indera kita, tapi meminjam indera orang. Kata si anu, kalau bahasa Arab tuh an gitu kan suka ada ya. Kola gitu ya. Ya enggak? Ya, Iya, Ustaz. Nah, itu namanya testimoni. Jadi empiris tadi itu kita sendiri ya ngobrol dengan orang, misalnya dengan ibu-ibu kita ngobrol langsung, kita lihat langsung, kita pegang langsung. Jadi itunya hadir gitu. Orang itu hadir di kita gitu. Kalau ini faktanya nggak hadir, kata orang gitu. Kita nggak pernah, belum lahir mungkin, tapi udah diketahui orang. Nah itu yang kita jadi tahu gitu. Itu namanya testimoni. Paham? Paham ya? Ini hanya De Sofia aja yang paham nih, yang lainnya diem aja ya. Nggak tahu nih. Paham nggak nih? Paham. Terus yang ketiga, wahyu itu kan. Sebetulnya wahyu paling pertama sih. Tadinya kita nggak tahu apa-apa gitu, begitu. Oh, yakin, oh iya. Terus tahu yang keempat dari mana? Tahu yang keempatnya dari mana? Tadi yang ketiga apa, Ustaz? Ya boleh aja dibolak-balik, boleh dari mana, nggak kayak ngurut. Logika, Ustaz. Logika atau rasio gitu ya. Misalnya gini, Sofi tinggal di Bandung, aku tinggal di Indramayu, atau aku tinggal di Jakarta. Semua listrik di Jakarta padam. De Sofi bisa menyimpulkan kan, bahwa rumah saya itu pasti padam gitu ya. Ya enggak? Ya apa ya? Iya. Saya ulangi. Di Indramayu sekarang sedang padam semua listrik. Berarti di kampus Al-Zaitun listriknya padam. Enggak. Iya, secara logika kan iya gitu. Itu mah Emangnya? PLN maksudnya, itu mah genset, beda. Paham nggak? Oh iya. Paham ya? Iya, Ustaz. Itu logika, jadi nggak usah hadir kita ke sana, kita udah tahu, oh iya padam. Ya. Namun yang namanya tahu itu juga ada tidak betulnya. Tidak betulnya begini. Kita melihat, tadi kan empiris nih. Kita melihat pensil itu lurus, ya enggak? Ya apa ya, lurus enggak tuh pensil? Lurus. Iya. Lalu dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya, itu masih lurus enggak? Masih. Bengkok lah. Coba aja dicoba. Kita punya pensil, terus ada gelas isi air. Masukkan itu pensil, lurus enggak? Kita lihatnya lurus enggak? Bengkok.
bengkok. Itu namanya empiris juga. Jadi indera kita pun nggak selalu betul gitu, melihat fakta. Paham? Paham. Nggak paham juga. Paham, Ustaz. Nah, terus ada bunga harum sekali. Terus dicium oleh kita nih, dibawahi oleh yang orang yang normal. Itu harum banget. Nah sekarang dibawahi oleh orang yang hidungnya sedang flu. Harum nggak? Nggak ada. Cium. Oke. Cium, Ustaz, mampet hidungnya. Makanya. Jadi beda kan? Beda nggak masuk yang ke kepalanya, beda nggak? Beda. Nah, dengan benda yang sama beda. Terus mendengar. Kita mendengar musik. Yang karena telinga kita itu sukanya telinga jazz, maka begitu ada musik dangdut, kita bilang nggak enak. Kalau yang suka dangdut bilangnya apa? Nah, Enak dong, Ustaz. Enakeun. yang masuk ke kepalanya itu beda-beda. Seraba-rabaan. Saya memegang dengan mata tertutup, saya pegang itu. Oh, kok begini ya? Ini apa ini? Saya simpulkan sendiri. Orang megang lagi. Benda yang sama, dia simpulkan beda. Ya apa ya? Bisa beda kan? Kalau matanya ditutup? Beda enggak? Beda, Ustaz. Nah, belum tentu sama kan? Iya. Gitu. Jadi empiris juga, jangan terlalu kita apa ya, jaminkan gitu nih, oh 100% betul-betul lurus-lurus. Apa pisil itu bengkok? Iya bengkok, jamin, iya jamin. Nah, padahal yang dia lihat itu adalah yang di air. Jadi kan salah. Tuh, hati-hati. Ya, paham ya? Yang tadi itu harum, enggak harum, enggak ada baunya tuh. Apa? Padahal dia sedang flu. Oh, yang tadi itu tulang. Tulang itu udah jelas itu. Padahal itu adalah pas bunga. Jadi gitu, orang itu sangat subjektif. Maka itu kita harus ajak dia ke daerah objektif. Nah, itulah teknik penulisan itu ke sana, jangan bicara subjektif. Jangan kita menuliskan hal-hal yang menurut kita gitu. Nggak percaya, lihat aja sana. Begitu dia lihat beda, tuh kan. Berarti kan gugur, yang kita lihat tadi gugur, nggak bagus gitu. Jadi nggak bisa begitu, dalam ilmu itu nggak boleh bohong. Tapi kesalahan pasti terjadi, ya seperti tadi. Mengapa kok kamu bilang bengkok? Padahal kenyataannya lurus. Nah, kita jawab. Nah, itulah yang disebut dengan
argumen. Jadi kita nggak boleh menyalahkan penelitian orang. Kamu jelek, penelitiannya jelek, nggak boleh, karena mungkin dia pada saat itu situasinya sedang flu, dia sedang apa tadi? Sedang apa tadi? Sedang merem, sedang apa lagi tadi? Tidak dengar. Tidak dengar. Jadi gitu, apa adanya, ya kita apresiasi, tapi tidak berarti kita harus mengikutinya. Kita boleh uji ulang gitu namanya, itu namanya research. Makanya ada kata research, itu artinya melihat ulang, benar nggak yang dia omong itu, yang diteliti itu benar nggak? Karena jangan seperti tadi, dia dalam keadaan apa tadi? Merem, megang sesuatu. Maka itu ada istilah research, bahasa lainnya penelitian dan itu. Yang lebih bagus itu istilahkan research, search ulang. Aku ini cantik nggak sih? Maka kita menengok apa? Kita menengok apa kalau mau tahu cantik nggaknya? Kaca. Cermin. Atau nanya ke orang akhir kita juga nggak terlalu yakin, karena jangan-jangan orang ini juga nggak mau objektif kan gitu. Mengaca itulah yang disebut dengan research. Melihat ulang, kita udah cantik belum? Bedak lagi, tengok lagi, senyum lagi sendiri kayak orang apa gitu. Senyum sendiri, ketawa sendiri gitu. Research. Nah, semua itu akan melengkapi yang disebut dengan kebenaran, the truth. Kalau kita nggak mau research, apa adanya aja lah. Ya, itu nanti nggak berkembang itu ilmu. Padahal Allah bilang kembangkan ilmu. Udah yang penting ini aja, yang penting gini aja. Kalau di tanaman itu kan semuanya obat. Racun, obat, kata kita kan gitu ya. Nah, yang mana yang racun? Apa racun atau protein kan gitu kan? Kalau racun kan artinya binatang lain mati semua, ini kok enggak? Berarti apa yang di dalam kandungan pohon tanaman itu? Kita research, cek ulang. Kata orang dulu begini, enggak. Kita cek ulang, namanya research. Paham ya? Paham lah, sampai paham segitu. Bisa kan nulis research ya? Bisa Paham, ya? Ustaz. Research. Jadi kalau saudara ditugasi menulis, itu bukan wujud kebencian, bukan menahan nilai, bukan. Agar saudara bisa, mau bisa lakukan, mau tahu, lihat. Mau lupa, didengarkan aja gitu. Kalau cuma mendengar tuh lupa. Kalau mau tahu, lihat. Kalau mau bisa, lakukan. Itu aja ilmu untuk apa namanya,
menghibur diri sebagai ilmuwan itu. If I hear, I forget. If I see, I know. If I do, I can. Makanya kalau saudara nggak mempraktek, nanti selamanya merasa bisa aja gitu. Kalau nggak bisa, merasa doang. Begitu suruh terjun nggak bisa. Itu akhirnya nyawa-nyawain ke orang. Tolong bikinin dong. Nah udah tolong bikinin. Bikinin nih. Oke, yang lainnya silakan. Ini saudara dong yang ngasih itu kok. Yang ngasih feedback. Ustadz, Up. kalau dalam artikel gitu kayak penulis gitu, boleh nggak sih kita masukin kayak, maksudnya bahasanya itu tidak terlalu baku gitu biar mudah dipahami? Atau nggak boleh? Atau emang harus? Nggak kedengeran, Cah. Suaranya jangan hemat-hemat. Nggak kedengeran ini. Ini aku udah volume besar. Iya, tapi sininya kali ini nggak nyampe. Kan kalau misalkan dalam penulisan artikel gitu, pokoknya karya ilmiah gitu, boleh nggak sih Ustadz kita kayak masukin bahasa yang mudah dimengerti orang-orang gitu, jadi nggak terlalu baku banget gitu. Kan kadang kalau baku banget kan di kitanya juga kadang kurang memahami gitu ya. Terus kalau misalkan pakai bahasa kayak keseharian itu bisa nggak? Oke, pertanyaan bagus. Yang namanya menulis itu atau menulis itu adalah sekaligus mendidik orang lain, mengajak, mendidik, dan membetulkan orang lain. Jadi kalau mereka merasa itu suatu keanehan, itu yang kita ingin kembangkan, jadi supaya orang something different gitu. Kalau yang lurus-lurus aja, biasa-biasa aja, biasanya nggak terlalu menarik. Oh, yang kemarin itu meludruk, biasa aja tuh, stand up biasa. Begitu ada diksi baru, gitu, itu biasanya tertarik orang. Apa sih? Apa sih? Jadi bagus kalau mau bisa ada mengembangkan campuran misalnya. Jadi campuran maksud saya berbasis kepada penggemarnya. Kalau orang Sunda misalnya biasanya sukanya seperti ini. Kalau orang Indonesia begini, maka kita padukan. Maka itu di dalam suatu artikel itu harus kita jelaskan bahasa-bahasa yang spesial. Misalnya rawon setan gitu ya. Rumah makan rawon setan itu apa maksudnya? Beri penjelasan di situ. Yang dimaksud rumah makan rawon setan adalah rumah makan yang dibuka setiap jam 1 pagi. Dan pengunjungnya pun banyaknya supir-supir truk karena dia ingin matanya melek. Maka kayak cabenya pedas, cabai pedas, makanannya pedas-pedas, panas, kayak setan, dan gitu. Jadi orang nggak bingung, oh apa sih? Oh itu macam rawon setan tuh itu. Jadi bukan. Dia menulis betul, kata dia betul, sangat diperlukan bahasa yang komunikatif. Betul banget itu. Makanya caranya beri footnote atau beri penjelasan apa sih maksudnya.
Jadi kita membantu orang lain sekalian belajar gitu. Orang lain mungkin malas buka kamus, tapi kita udah duluan tahu, maka kita sumbangkan di tulisan kita nih loh, artinya ini nih. Misalnya acap kali dengan sering kali, beda tuh. Acap kali, sering kali. Kita beri penjelasan, acap kali maksudnya ini. Orang senangnya sering kali. Bisa, ada Sofia. Jadi beribadah juga sih, beramal juga tuh nulis. Cantik dengan manis, dengan simpatik. Itu kan sering-sering ditukar-tukar itu. Kamu orangnya cantik loh. Kamu orangnya manis loh. Kamu orangnya simpati loh. Tuh, yang mana yang kita mau pakai? Disitulah kita perlu, itu yang disebut gaya bahasa. Itu disebut gaya bahasa dalam penulisan ilmiah itu. Kalau cantik itu menunjukkan itu tampilan. Kalau manis bisa jadi gula gitu, bisa dicicipi. Kalau simpati urusannya nggak ke sana gitu. Jadi yang betul adalah cantik. Udah langsung to the point, jadi jangan bilang manis. Kamu tuh manis. Apa tuh manis? Bahasa Inggris kan jadi sweet. Karena bilang sweet. Ya, jadi. Oke, silakan lain-lainnya. Di topik masih ada. Yang berdua aja kita ya. Apalah. Jadi mustami juga nggak apa-apa ya. Satu lagi. Ada lagi kah yang mau dijelaskan? Kalau ini udah tahu belum ontologi, epistemologi dengan aksiologi udah? Sudah, Ustaz. Ustaz, kalau tesis itu gimana sih, Ustaz? Apa? Tesis. Tesis. Ya, waktu itu kan Ustaz pernah bilang tuh kayak karya tulis ilmiah, ada skripsi, ada tesis. Iya, ada disertasi gitu kan. Iya, ada disertasi. Tesis Yang itu ditanya apanya Dicayang, yang ditanya apa? Itu udah jawaban. Itu udah jawaban. ditanya nggak tahu apa, Ustaz. Itu udah Tesis. jawaban. Tesis. Ya, Iya, maksudnya apa yang ditanya nih? Kerangkanya atau susunannya atau artinya atau apa? artinya sama kerangkanya. Hipotesis pernah dengar nggak? Hipotesis pernah dengar nggak? Pernah. Pinter. Hipotesis ada dua kata tuh. Hipotesis. Terus kalau pernah dengar nggak hipotensi? Pernah dengar nggak? Pernah. Apa artinya? Darah rendah. Darah rendah. Hipoglikemi. Hipo. Jadi berarti hipo itu apa artinya? Apa, Ustaz? Tadi kan udah pernah dengar katanya hipo, artinya jadi hipo. Hipo itu apa?
Ulangi lagi dah, ulangi. Hipotesis. Tesis itu kan dari itu. Ada tesis di situ tuh. Hipotesis. Pernah dengar kan? Pernah. Apa arti hipo? Kurang. Kurang dari apa kurangnya? Kurang dari apa? Sementara. Kalau sementara itu enggak, ini arti lurusnya aja dulu dah. Hipo itu artinya tadi benar kurang gitu atau di bawah standar gitu ya, di bawah normal. Berarti kalau gitu hipotesis itu di bawah apa? Di bawah itu aja bingung. Hipotesis. Hipotesis. Kalau hipotensi tadi di bawah darah kamu itu tekanannya hipotensi. Artinya di bawah apa tuh? Tekanan di bawah. Tensinya tekanan di bawah apa? Di bawah rata-rata. Normal, normal. Kalau hipotesis Di bawah jawaban. di bawah pembuktian, belum dibuktikan. Hipotesis. Hipotesis. Kalau udah dibuktikan, jadi tesis. Jadi kita gini nih, jadinya kita mau meneliti tadi kan, meneliti. Ya Sofi yang nanya sampai Sofi ya, dia Sofi ya. Kita kan mau cari jawaban tadi. Penelitian itu apa sih? Yang mencari Jawaban. jawaban. Jawaban itu apa kata lain adalah simpul. Ya. Maka untuk mencari jawaban itu kita ngapain? Meneliti. Observasi. Research ya, research, meneliti. Penelitian itu apakah selamanya belum ada jawaban sama sekali? Enggak ya, Ustaz. Jadi kalau kita mau meneliti, itu ada dua ininya, ada dua tipe, ada dua. Gini deh, berarti ada yang perlu di ini bentar ya. Kayaknya bisa membantu, kayaknya sih, coba deh. Kayaknya bisa membantu yang ini nih. Barangkali bisa membantu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Terlihat Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Jadi kalau kita mau meneliti itu ada dua model, ada dua pendekatan bahasa saya. Pendekatan pertama namanya kualitatif. Nih, seperti ini gambarnya nih. Ada pendekatan kuantitatif. Nih, gambarnya bawah. Bisa baca? Baca nggak? Baca. Ya. Rumusan masalah saat itu. Hah? Apa? Ya itu rumusan masalah. Tuh. Bentar dulu. Ceritakan dulu, bentar. Saya mau meneliti.
Meneliti itu mencari apa? Jawaban, Jawaban itu simpul ya. simpulan. Simpul, gitu ya. Masalahnya konklusi ya. Maka saya mau mencari simpulan ini harus jelas apa yang saya mau teliti. Itu yang disebut rumusan masalah, rumas. Mau meneliti apa? Ini. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Jawa Barat tentang pendidikan bahasa Arab? Pakai tanda tanya, nah, rumusan tuh. Berarti saya mencari apa kalau sudah begini? Kalau ada tanda tanya mencari apa? Jawaban. Jawaban. Ya. Kedua, bagaimana pendapat masyarakat tentang pengembangan bahasa Arab? Saya mau cari apa? Jawaban. Karena di sini pertanyaannya ingin cari jawaban pendapat. Ini jawabannya itu yang diharapkan adalah pendapat halaman perasaan. Nah, itu dikategorikan sebagai kualitatif. Paham? Jadi kualitatif itu bukan angka. Pendapat, perasaan, pengalaman. Maka nanti jawabannya angka atau pendapat? Atau Pendapat. Iya. Nah pertanyaannya juga minta pendapat. Bagaimana kebijakan, artinya pendapat lah ya, boleh. Bagaimana kebijakan, bagaimana. Beda dengan yang satunya lagi nih, yang kuantitatif. Tuh, pertanyaannya nggak sama dengan ini. Ini juga rumusan masalah namanya. Rumusan masalahnya, contohnya, apakah ada hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan di Desa Asah, Kabupaten Indragiro, tahun 2020? Tuh, pertanyaannya beda nggak nih? Perasaan atau apa yang dijawab nih? Ada nggak perasaan di sini? Tidak ada. Tidak ada. Pendapat? Tidak ada. Pengalaman? Tidak ada. Yang ada di sini adalah angka-angka. Maka untuk mencari jawaban ini, saya perlu apa? Untuk mencari jawaban ini perlu angka, ya enggak? Maka jawaban sementara saya adalah saya buat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jawab langsung. Apa ada hubungan? Oh, tidak ada. Apa ada hubungan? Ada. Jadi sini kita dihadapkan kepada dua hipotesis. Ini menjawab nol itu artinya tidak ada gitu, tidak ada. Beda. Kalau alternatif itu ada. Maka saya kerjakan dengan metode tertentu, saya peroleh hasil, terus saya bahas artinya diuji statistik sini, macam-macam uji apa, diskusikan, terus saya simpulkan ternyata jawabannya ini ditolak, apa yang alternatifnya ditolak, yang berlaku tetap nol.
Anul itu artinya gagal tolak. Apa? Anulnya gagal tolak. Artinya kita mendapat jawaban tidak ada hubungan antara kemiskinan dan kejahatan. Ini namanya tesis, tesa. Ini tesanya nih. Dan tadi sini hipo. Di sini jadi apa? Tesis. Tesis. Gitu ya. Di sini tadi belum diuji nih. Ini masih sementara jawaban kata siapa tadi? Pak siapa tadi? Sementara. Apa ada hubungan? Tidak ada. Harus jawab dulu sementara. Jawab sementara, tidak ada. Maka mulailah kita meneliti track. Nanti ada caranya khusus. Nah, track. Diuji, didiskusi. Oh, hasilnya. Kalau ini ada uji-uji nggak di sini? Ada nggak? Perasaan ibu diuji ada nggak? Tidak ada. Tidak ada, apa adanya kita catat. Pendapat, karena ini pendapat, pengalaman, perasaan. Nggak ada kait, nggak ada angka di sini. Nggak bisa bilang, oh, gimana kebijakannya? 5, enggak 5. Gimana pendapat masyarakat tentang pengembangan bahasa Arab? 10. Enggak, pendapat itu nggak bisa di. Pendapatnya diurai di sini. Pendapat saya berikut 1, begini itu. Ini namanya kualitatif, pendekatan kualitatif. Kalau ini pendekatan kuantitatif. Jadi saudara nanti mau bikin skripsi itu bisa memilih apa mau ini atau yang atas. Itu. Apakah saudara mau menggunakan yang kualitatif? Yang mana yang paling susah? Menurut saudara yang mana yang paling susah? Yang ini atau yang ini susah? Nah, saudara suka yang ini atau suka yang bawah? Yang atas kayaknya lebih mudah karena nanya ke orang. Kita belum bisa menjawab. Iya, yang atas. Belum bisa menjawab kenapa? Karena tergantung masalahnya. Masalahnya apa? Jadi kita jangan dulu a priori dan mendahului, oh ini susah ini. Semuanya mudah. Tapi sekaligus semuanya susah kalau kita tidak bisa menggunakan. Gitu saya. Jadi belum bisa kita pastikan yang mana yang susah. Enggak ada yang susah. Karena ditakut-takuti jadi begitu, jadi susah. Oh di sini ada uji statistik macam-macam berat. Yang enggak lah. Justru kalau uji statistik itu cepat malah. Ini yang susah. Karena banyak ngetik, banyak ini, banyak ngutip, harus direkam suaranya. Susah, nggak susah juga. Gitu. Tapi begitu kita bilang ini enteng, nggak juga enteng. Karena nggak boleh ada penafsiran lain. Jangan nanti perasaan itu bukan perasaan mereka yang masuk, perasaan kita salah. Nggak mudah. Bagaimana menerjemahkan pendapat orang dalam tulisan kita?
Jadi jangan memudahkan, jangan memusuhi juga, jangan. Semuanya bagus, tergantung. Ibarat pisau. Pisau itu semuanya bisa bermanfaat kalau digunakan dengan tujuan yang bagus. Tapi kalau untuk membunuh ya nggak bagus, gitu, kayak gitu persis. Oke, silakan yang lainnya. Anybody. Jadi hipotesis ya. Kita pernah punya sejarah begini, supaya saudara juga paham nih. Ini harus diketahui oleh saudara sebagai penulis. Saya cari di sini ada namanya hipotesis. Kaitannya dengan yang tadi ya. Hipotesis. 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 Mana pertanyaannya bagus sih. Hipotesis. Hipotesis. Nah, sambil ini silakan sambil saya nyari. Silakan, ada lagi pertanyaan. Waktunya tinggal 10 menit nih. Kemana tuh? Ini nih. Oke, ini orang peneliti atau nih ya. Sophie masih ada? Masih? Ada Ustaz. So, tadi ada yang mau masuk ya? Apa enggak ada? Ada, ntar dulu. Ngapain masuk jam gini? Ngapain masuk jam gini? Udah pulang. Mau pulang. Gini ya. Nih, gini nih. Pernah nggak kalau baca artikel ada alfa gitu? Pernah dengar nggak? Alfa. Pernah dengar. Kalau saudara menulis nanti akan ketemu ini istilah-istilah ini. Alfa. Signifikan, pernah dengar nggak? Signifikansi. Oh, ini signifikan loh hasilnya gitu. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Nah, ini tadi hipotesis, hipo di bawah. Terus tesis apa tadi, Sophie? Baca, Pernyataan baca. dibaca ini Ustaz. Iyalah. Hipotesis. Hipo sama dengan di bawah. Tesis sama dengan simpul atau pernyataan yang telah diuji, dugaan sementara atau pra-uji. Sekarang gini ceritanya. Dari mana dulu ya? Ini ada dua variabel yang mau kita adu.
Ada nggak hubungannya variabel kemiskinan dengan variabel kejahatan? Variabel tahu nggak artinya variabel? Nggak tahu lagi ya. Variabel. Meja itu konsep atau variabel? Meja. Konsep. Sakit itu konsep atau variabel? Konsep. Kalau variabelnya apa? Sakit itu. Jumlah orang. Sakit gitu. Saya sakit. Variabelnya apa? Jumlah orang yang sakit gitu, Sat. Variabel sakit itu tekanan darah. Apa lagi? Itu variabel sehat. Variabelnya apa? Tekanan darah. Terus apa lagi? Denyut nadi. Nadi, suhu badan. Apa lagi? Temperatur. Lambut. Oh gitu. Itu variabel. Jadi variabel itu yang bisa diukur. Kalau sakit bisa diukur nggak? Tidak Sehat bisa diukur nggak? bisa. Bisa. Eh, Kalau sehatnya enggak. nggak bisa, Nggak bisa. harus dibuat dulu variabelnya. Iya, nggak bisa. Yang bisa diukur itu variabelnya, ngerti nggak? Iya, Iya, seperti sejahtera itu bisa diukur nggak? tidak. Nggak. Enggak. Kalau miskin tuh. Terus kejahatan ya variabel nih, kejahatan, kemiskinan. Konsep juga nih, konsep dengan konsep. Miskin itu konsep atau variabel? Konsep. Konsep. Ini jahat, Konsep. kamu jahat orangnya. Konsep Konsep atau juga. iya. Jadi variabel miskin apa? Kita tahu orang itu miskin dari mana gitu loh, variabel itu. Jumlah gaji. Ekonomi. Pekerjaan. Iya gitu. Jumlah kita tahu orang itu jahat dari mana? Itu namanya Kriminal. maka dalam hipotesis itu ada dua yang kita mau adukan. Miskin dengan jahat, sehat dengan bodoh, pinter dengan jahat, miskin dengan bodoh, gitu kayak gitu dia dua-duin. Itu namanya kita sedang menguji uji korelasi, uji hubungan. Ada enggak hubungan antara orang Arab dengan kepandaian? Ada enggak? Jadi semua orang Arab itu pintar gitu, bisa enggak? Enggak. Jadi kalau mau pintar jadi orang Arab dulu gitu, maksudnya gitu. Enggak. Maka itulah yang disebut kuantitatif. Yang hipotesis itu dipakainya di situ. Ada nggak hubungan antara orang Amerika dengan kejahatan? Jadi setiap orang Amerika jahat, terus setiap orang yang jahat itu orang Amerika gitu. Enggak ya, jadi itu yang kita bisa uji. Makanya, tapi pengujian ini harus pakai batas namanya signifikansi. Nih, seperti ini. Keputusan. Nah, ini baca dulu nanti kalau nggak jelas disambung next time. Jika hipotesis nolnya benar, lalu kita salahkan, maka dapat nilai alfa. Itu yang disebut alfa, tingkat signifikansi. SL artinya itu signifikansi level. H0-nya salah, tapi keputusan kita menolak, namanya
power of the test. Keputusannya tidak ditolak, kenyataannya, hipotesisnya benar, maka ini yang betul, bagus. Keputusannya tidak menolak hipotesis yang salah, namanya beta. Contohnya gini, ada orang yang benar di sidang perkara pidana, maka tersangka ini kemungkinannya tersangka ini benar atau salah? Tersangka yang sudah masuk di meja hijau itu benar atau salah? Salah. Enggak, salah satu kan? Mungkin benar, mungkin salah ya. Iya berarti mungkin. Ya. Ya kan, belum tentu kan? Ya. Mungkin benar, mungkin salah. Ini hakim yang menghukum orang yang benar namanya alfa. Hakim menghukum orang yang salah namanya bagus, benar. Hakim tidak menghukum orang yang benar namanya apa? Hakim tidak menghukum orang yang benar namanya benar. Oh, hakim tidak menghukum orang yang salah namanya salah. Paham nggak? Iya, paham. Paham, Ustaz. Gitu. Jadi dalam penelitian itu ada begini, kita menolak dugaan tadi kan, katanya tadi kan bilang tidak ada hubungan. Padahal memang kenyataannya tidak ada hubungan, maka berarti benar kan? Nah, tapi kita menolak, kita bilang tadi ada, nah, maka itu kita pasang alfa namanya. Tingkat kesalahannya 0,05. Dari mana kita bisa mengukur 0,05? Dari kalau ilmu kedokteran itu 0,0001. Jadi jangan salah gitu istilahnya, bahasa lainnya. Jangan pernah kita salah dalam membuat hipotesis itu. Carilah alfa yang sekecil-kecilnya gitu. Kalau di ilmu sosial ya 0,05 itu karena nggak terlalu bahaya, walaupun salah nggak terlalu fatal. Kalau di kedokteran kita bikin 0,5, wah bahaya. Misalnya kita suntikan ke orang, hasil penelitian menunjukkan dalam alfa 0,05 gitu ya. Ini obat ini bagus, disuntikan mati orang, bisa mati. Harus teliti banget. Jadi ini adalah tingkat ketelitian namanya. Semakin tipis dia sini, ini semakin teliti. Kalau semakin tebal di sini misalnya alfanya berapa? 95%. Wah, itu namanya nggak teliti banget. Jadi alfa itu bahasa lainnya apa? Bahasa Indonesianya? Maaf ya, saya alfa. Artinya alfa apa? Maaf loh, saya alfa. Gitu. Alfa artinya apa jadi? Salah. Maaf ya, saya salah. Alfa nggak datang gitu kan. Nggak hadir gitu. Apa iya semuanya bisa 100%? Kita meneliti pasti benar gitu? Enggak. Enggak, makanya itu yang ada peluang namanya alfa. Seapapun senyatanya, wah ini pasti benar gitu kan. Belum, harus kita siapkan selalu namanya alfa. Karena namanya kita bukan pencipta, pasti ada aja salah. Nah itu kita kasih alfa namanya. Jadi kalau saudara melihat di penelitian orang ada istilah alfa, artinya adalah peluang salah. Peluang salahnya segini. Ini peluang benar. Gitu ya. Nanti supaya pintar belajar lagi. Sekarang udah pintar. Oke.
Time is up. Ini dipusingkan oleh bikin ini sih ya, bikin artikel ya. Pusing. Kenapa pusing? Karena nggak mau dikerjain. maunya teori aja kali. Kita foto nih berapa orang nih? Satu. Udah masuknya itu mana? Classroom ya? 14 orang. 14 orang. Di fotonya biarin gini aja. Nggak pakai live. Nyemput wae. Oh, gitu. Oke, one way. Nanti pertemuan terakhir tanggal pekan depan ya. Bukan pekan depan. Pekan ini Ustadz. Besok lusa ya. Besok atau lusa maunya? Tuh kan. Besok atau lusa? Lusa. Lusa 15. Katanya kemarin 14 juga bisa. Mana yang betul? Yang mana maunya? Di sini ada peluang kemarin 14, 15. Sekarang yang kita ambil ini yang 15 atau yang 14-nya gitu. Yang sedang diambil ini. Saya tahu ini yang memberi kodenya di sini. Ini yang pekan kemarin aja Ustadz. Kan besok kan ada jadwal 2 besok dengan lusa. Ini mau yang sekarang ini untuk mengganti yang besok itu yang lusa. Bentar dulu. Kayaknya nyambung ini, nyambung. Tidak nyambung sama sekali. Nggak kelihatan ya? Tidak kelihatan, bos. Nah, tidak kelihatan ini nih. Kelihatan? Iya, kelihatan. Lihat. Ini kan, ini tampak nih paling bawah pojok. Tampak. Iya. Ini kan sekarang ini tanggal 13. Kemarin kan rencananya 14 jam keempat dan tanggal 15 jam ketiga. Ini yang mau diambilnya yang ganti sekarang itu yang mana, ini atau ini? Sepertinya ini. Berarti yang 14 ya, Ustaz? Ya makanya terserah. Kalau 14, Ya, 14. 14 berarti lusa, masuknya lusa, ngelunasin ini gitu. Biar saya tik sekarang nih. Iya Iya, Ustadz, iya. gitu aja. Ya, Ustaz. Yang mana? Ini. Ya. Iya. Jadi sekarang mengganti yang 14 besok. Iya. Ya, Almi, mana Almi? Bener ini, udah. Iya. Iya Ustadz. Udah. Jadi besok kosong. Iya. Iya. Itunya lagi lusa. Iya.
dosaku lesang. 15 ya, ingat nih. Sekarang sudah. Tuh orang lain udah habis semua tuh. Oke, udah masuk Google Classroom udah. Sudah. Sudah. Coba dicek. Kalau belum, segera ya. Lima belas orang yang tidak masuk. Ferry, Ilma nggak masuk. Ilma masuk, Ustaz. Hah? Ilma masuk, mungkin belum absensi, lupa. Oh, jadi yang belum nih. Lokman, Hakim 3 yang masuk ya. Oke, terima kasih pada semuanya. Pas 8.40 kita tutup acara ini dengan sama-sama berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.